Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dicintai oleh Allah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Sungguh tidak ada kesempurnaan selain dari apa yang ditawarkan oleh Islam. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi utusan Allah yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk semua manusia, yang kembali kita akan lanjutkan mempelajari biografinya. Kita akan pelajari sirahnya pada malam hari ini. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan alasan kenapa orang-orang Arab menitipkan anak-anak mereka untuk disusui di perkampungan. Di antara alasannya adalah agar lisan, agar kemampuan berbahasa Arab aslinya itu terasah. Karena di Mekah itu kota besar, karena kota besar maka terjadi pertemuan berbagai macam suku bangsa. Biasanya kalau di kota besar bahasa asli setempat menjadi rusak karena campur-campur bahasanya. Ya, bahasa Jawa yang terjaga itu di daerah Sleman atau di pelosok Gunung Kidul, Bu. Yang masih terjaga biasanya di perkampungan karena masih dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan. Nabi dititipkan di perkampungan Bani Sa'ad dengan ibu susu yang bernama Halimah. Terima kasih. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, disebutkan di situ. Faltamasa Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib mencarikan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rad'a, bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ibu susu. Wastarda'a lahu imra'atan min Bani Sa'd, dan beliau mencarikan seorang ibu susu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita min Bani Sa'd, dari Bani Sa'ad. Makanya kemudian disebut Halimatu Sa'diyah karena Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad. Nama belakangnya itu merujuk daerah asalnya. Contoh, orang-orang Arab tuh pakai gelar belakang itu menunjukkan daerah asalnya. Ada pengarangnya kitab Al-Hikam siapa, Pak? Ibnu At-Tailah. Belakangnya apa? As-Sakandari. As-Sakandari itu menunjukkan asal daerahnya. Di mana? Iskandaria. Di mana itu? Mesir.
atau Alexandria dalam bahasa Inggrisnya. Itu juga ditiru oleh para ustadz di Indonesia. Di Jakarta ada ustadz terkenal namanya Ustadz Subki Al-Buguri. Dari mana asalnya Pak Al-Buguri? Dari Bogor. Al-Buguri. Di Jogja ada gitaris Sheila on Seven namanya dulu Sakti, ya. Mas Sakti Ariseno. Setelah hijrah menjadi pendakwah, berganti nama menjadi Ustadz Salman. Belakangnya apa? Al-Jogjawi. Dari mana? Dari Jogja. Yang lucu besok kalau ada Ustadz dari daerah Sangonan itu Pak. Sangonan itu dari dia. Nanti siapa? As-Sangoni. Lucu. Taip. Maka beliau Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, mencarikan perempuan dari Bani Sa'ad, Ibni Bakar bin Bakar. Wahia, dan dia adalah Halimatu bintu Abi Dhuhaib. Halimah anaknya Abu Dhuhaib. Wa zawjuha, dan suaminya yang bernama Al-Harith ibnu Abdul Uzza. Al-Harith bin Abdul Uzza. Al-Mukanna bi Aba Kabsyah, dan julukannya adalah Abu Kabsyah. Min nafsil qabilah, dari kabilah yang sama. Jadi suami istri inilah nanti yang kita lihat dalam sejarah Nabi bertugas atau memiliki jasa dalam rangka merawat dan menyusui Nabi ketika Nabi kecil. Jadi kita lihat dalam kitab yang lain, dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Ada keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah setelah mereka mengambil bayi yang bernama Muhammad itu untuk disusui. Kanat Halimatu bintu Abi Dhuhaib As-Sa'diyah, adalah Halimah binti Abu Dhuhaib As-Sa'diyah, Umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merupakan ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati arda'athu, yang bertugas untuk menyusuinya. Maknanya pun ibu susunya. Tuhaditsu, ya, dikabarkan, diceritakan, annaha kharajat, yakni ketika mereka keluar, mereka berangkat, min baladiha, dari kampungnya, dari kotanya, dari daerah asalnya di perkampungan Bani Sa'ad, ma'a zaujiha, beserta suaminya, wa ibnilaha, dan dengan anaknya. Jadi beliau berangkat dengan suami dan putranya yang masih kecil. Saghir, ya, kecil. Turdi'uhu, yang anaknya itu masih dalam usia menyusui, berarti masih kecil. Fi niswatin min Bani Sa'di ibni Bakar, bersama, ya, niswatin min Bani Sa'di ibni Bakar, segerombolan atau sekelompok wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Oh, berarti perkampungan Bani Sa'ad ini profesinya sama. Apa Pak? Ibu susu. Jadi keluar bersama sekelompok perempuan dari kampungnya. Dalam rangka apa? Taltamisur radha'ah, dalam rangka mencari anak yang mau disusui. Jadi mereka profesinya sama, yaitu menjual jasanya sebagai ibu susu. Qalat, berkatalah Halimah ketika, ya, beliau berangkat itu. Wadzalika fi sanati syahba', dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kering yang sangat panas. Lam tubqi lana syai'an, hingga tidak ada, karena musimnya musim kering, tidak ada bahan makanan apapun yang bisa dimakan. Ini kondisi ketika Halimah itu harus keluar pada tahun itu mencari anak yang mau disusui. Kemudian, ya, dalam kitab ini ditulis, dilanjutkan, ya. Qalat, beliau berkata, Halimah berkata, fa kharajat, dan beliau keluar, beliau berangkat. Ala atani li qamra, beliau berangkat dari kampungnya dengan menunggangi hewan tunggangan. Ma'ana syariful lana,
Dan selain tunggangannya, keledainya, dia juga berangkat dengan seekor unta yang sudah tua. Wallahi, demi Allah, ma nabada biqatratin. Unta yang beliau bawa itu sudah tidak menghasilkan susu setetes pun. Wa ma nanamu lailana. Maka kami tidak bisa tidur di malam-malam kami. Kenapa? Ajma'a min sabbiyina alladhi ma'ana, disebabkan karena anak kecil yang bersama kami, ini pun anaknya Halimah itu tadi kan bawa anak yang disusui gitu ya. Kenapa beliau? Min bukaihi minal ju', terus menangis. Anak yang dibawanya terus menangis. Kenapa? Karena al-ju', karena lapar. Lapar sekali. Sementara susu untanya tidak menghasilkan susu. Maka Halimah tidak bisa minum air susu. Dan nggak ada yang bisa dimakan karena musim paceklik. Kalau ibu menyusui kan butuh asupan supaya memastikan air susunya tetap bisa diproduksi. Maafi sadaya. Sehingga air susunya Halimah itu tidak keluar. Mayughnihi, sehingga tidak bisa membuat bayinya itu kenyang. Oleh karena itu bayinya nangis terus, rewel. Sehingga malamnya mereka tidak bisa tidur nyenyak. Wa ma fi syarifina, begitu pula dengan unta tua yang kami miliki, ma yughaddihi. Tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh unta itu sehingga menghasilkan susu yang bisa dia minum. Ini kondisinya memprihatinkan. Ketika Halimah berangkat dari kampungnya untuk menuju ke Mekah dalam rangka mencari anak yang mau disusui. Kondisinya memprihatinkan. Baik, kita lanjutkan. Walakinna, akan tetapi kami, kunna narju, tetap berharap. Berharap apa? Al-ghaitha wal faraj. Berharap untuk tetap mendapatkan pertolongan walaupun dalam kondisi yang sangat sulit. Fa kharajtu, maka kami pun keluar, kami pun berangkat. Ala atani tilka, mengendarai kendaraan tersebut. Kendaraan yang sudah dalam kondisi memprihatinkan karena nggak ada yang bisa dimakan oleh hewan tunggangannya. Kemudian falaqad adamtu birrakbi, maka kami pun terus menunggangi tunggangan kami yang sudah memprihatinkan itu hatta syaqqa dzalika alaihim dha'fan wa ajafan, sampai tunggangan kami itu kepayahan, lemah, kelaparan, jalannya letoy. Karena apa? Ya nggak ada yang bisa dimakan, susunya pun tidak keluar, tapi tetap berharap supaya mendapatkan pertolongan. Maka tetap berangkat dalam kondisi yang memprihatinkan itu. Dalam kondisi itu tetap berjuang agar sampai ke Mekah. Hatta qadimna Makkah, sampai tibalah kami di kota Makkah. Naltamisur radha'a, dan kami mencari anak yang mau kami susui agar kami mendapatkan upah dari jasa menyusui itu. Fama minna imra'atun, setiap perempuan dari rombongan kami, illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti disodori atau ditawarkan untuk menyusui bayinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'bahu, tapi kami enggan untuk menerimanya, kami menolaknya. Jadi setiap perempuan yang datang dari perkampungan Bani Sa'ad, pada saat datangnya Halimah dan rombongannya, itu pasti ditawari untuk menyusui baginda Rasul. Tetapi mereka tidak ada yang mau untuk menerimanya. Apa sebab? Idza qila laha, setiap kali dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka, innahu yatimun, sesungguhnya anak ini merupakan anak yatim, anak yang sudah tidak punya bapak, karena ayahnya Abdullah sudah wafat sebelum Nabi dilahirkan. Wadzalika anna inama kunna narju, sesungguhnya kami itu sangat berharap
Berharap, narju, berharap. Al-ma'rufa min abi sobi. Mendapatkan al-ma'ruf, hal yang baik berupa imbalan yang besar. Min dari abi, ayahnya sobi, ayah dari anak ini. Jadi mereka toh ya wajar ya kalau dia jual jasa ingin dapat keuntungan yang besar. Sementara yang disodorkan itu adalah anak yatim. Fakunna naqul, maka kami pun berkata, yatimun, ini anak yatim. Wa ma asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu. Apa yang bisa diperbuat oleh ibunya dan kakeknya karena ayahnya sudah meninggal. Fakunna naqrahuhu lidzalik, dan kami pun enggan untuk menerima anak itu karena ya khawatir bayarannya itu kecil, tidak seperti anak yang memiliki orang tua yang lengkap. Baik. Fama bakiyat imra'atun qadimat ma'i. Tidaklah setiap perempuan yang datang bersamaku illa akhadat radian, kecuali mereka sudah mendapatkan anak yang mau disusui. Jadi setiap temannya Halimah dalam kafilah itu semuanya udah dapat bayi yang mau disusui. Ghairi, kecuali dia, kecuali si Halimah, kecuali aku. Semua udah dapat kecuali aku. Falamma ajma'na, dan ketika kami berkumpul untuk apa? Intilaq, untuk kembali bertolak ke kampung kami. Ya, udah dapat semua nih anak-anak kecuali Halimah. Mereka kumpul mau pulang. Qultu li sahibi, aku berkata kepada sahibku. Konteksnya suaminya. Aku berkata kepada suamiku. Kata Halimah apa? Wallahi, demi Allah, la adhabanna ila dzalikal yatim. Aku enggak mau pulang selain kecuali aku bawa anak yatim itu. Fala hudhannahu, aku akan mengambil anak itu untuk disusui. Kemudian berkatalah suami daripada Halimah itu saja. La alaiki an taf'ali. La alaiki an taf'ali. Tidak masalah bagimu apabila mengambilnya, melakukan hal itu. Asallahu, semoga Allah ayyaj'ala lana fihi barakah, akan memberikan kita keberkahan sebab kita mengambil anak yatim itu untuk kita susui. Nah, ini suaminya menguatkan. Enggak apa-apa, enggak masalah, kamu ambil. Ya, daripada pulang enggak bawa apa-apa gitu ya. Semoga kemudian dengan mengambil anak yatim ini untuk disusui membawa keberkahan untuk keluarga kita. Qalat, maka Halimah berkata, fadhahabtu ilaihi, maka aku pun pergi kepada anak yatim itu. Fa akhadhtuhu, dan aku pun mengambilnya. Wa ma hamalani ala akhdhihi. Tidak ada alasan bagiku untuk mengambil anak ini Muhammad yang masih bayi ini, Rasul yang masih bayi ini, illa, kecuali anni lam ajid ghairahu, kecuali tidak ada bayi lain lagi yang bisa aku bawa pulang. Jadi karena terpaksa, udah nggak ada lagi bayi yang lain, sementara teman-temannya yang lainnya sudah dapat bayi, tinggal dia doang. Ya, terpaksa. Daripada pulang gak bawa apa-apa, maka dia ambil bayi itu. Qalat, berkatalah Halimah, falamma akhadhtuhu, dan ketika aku mengambilnya, raja'tu bihi ila rahli, maka aku pun kembali kepada kendaraanku, kepada tungganganku. Falamma wada'tuhu, dan ketika aku mencoba untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hijri, di pangkuanku, akbala alaihi thadiyaya, maka Halimah merasakan keajaiban yang luar biasa. Jadi beliau merasakan payudaranya itu terasa penuh dengan ASI. Bima sya'a min labanin, penuh dengan laban, penuh dengan air susu ibu. Maka fasyariba, bayi Muhammad itu meminum ASI itu hatta ruya, sampai dia puas, sampai dia kenyang. Ini mukjizat yang luar biasa. Padahal tadinya berangkatnya itu
Rekoso itu ya. Nggak ada yang bisa dimakan, nggak bisa ada yang bisa diminum, bahkan air susunya untanya aja kering. Bahkan anaknya sendiri yang mau disusui pun nggak kenyang, malamnya nangis terus. Tapi ketika Halimatus Sa'diyah mengambil bayi Rasulullah, apa yang terjadi? Ya, beliau merasakan keajaiban, tiba-tiba asinya penuh dengan air susu. Sehingga Nabi Muhammad bisa minum dengan kenyang. Wa syariba ma'ahu akhuhu, dan turut minum bersamanya saudara sepersusuannya yang tadi pas berangkat dibawa sama Halimah. Hatta ruya, sampai kenyang juga, sampai puas juga. Kemudian thumma nama, kemudian kami pun nama, tidur. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik, dan aku belum pernah tidur senyenyak itu sebelumnya. Karena sebelumnya selalu bayinya nangis, rewel, enggak bisa tidur nyenyak. Malam itu karena bayi beliau dan anak yang disusuinya Nabi Muhammad SAW disusui dengan kenyang, mereka tidur nyenyak sehingga kedua orang tuanya pun bisa tidur dengan nyenyak. Wa qama zauji, dan suamiku berdiri, ila syarifina tilka, untuk mengecek untai tua tadi yang kami miliki itu. Fa idza innaha lahafilun, ternyata setelah dia cek, air susu untanya itu, kantong susu untanya itu penuh dengan ASI. Masya Allah. Jadi tidak cuma kok ASI ya, kalau disingkat jadi jelek, nggak boleh ya. Air susu untanya itu menjadi penuh juga, gitu ya. Fahalaba minha ma syariba, fahalaba minha, maka suami daripada Halimah memerah susunya. Untuk apa? Untuk diminum. Wa syaribtu ma'ahu, dan aku pun minum bersama-sama dengan suamiku. Hatta intahaina riyan, sampai kami pun merasa puas, sampai kami pun merasa kenyang. Wa syiba'an, ya, sampai kami merasa kenyang. Fabitsna bi khairi lailatin, dan kami pun melewati malam yang sangat indah. Bi khairi lailatin, karena malam itu puas, makan minum susu dengan kenyang, anaknya tidur nyenyak. Yang sebelumnya itu rekoso, malam itu menjadi malam yang memuaskan, mereka bisa tidur nyenyak. Jadi Halimah merasa sangat puas pada malam itu. Baik. Qalat, berkatalah Halimah, yaqulu sahibi, berkatalah suamiku, hina asbahna, yaitu pada asbahna, pagi harinya. Apa kata suaminya? Ta'allami, ketahuilah olehmu wahai Halimah, wallahi, demi Allah, ya Halimah, wahai Halimah, laqad akhadtu nasamatan mubarakatan, kamu telah mengambil anak yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Qalat, berkatalah Halimah, faqultu, dan aku berkata pada suamiku, wallahi, demi Allah, inilah arju dzalik, itu pula yang aku harapkan. Jadi Halimah merasakan keajaiban atau keberkahan yang beliau alami sendiri setelah mengambil bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Qalat, berkatalah Halimah, thumma kharajna, kemudian kami pun keluar, kami pun berangkat, ya, pergi ke kampung halaman kami. Pulang untuk pergi ke kampung halamannya di perkampungan Bani Sa'ad. Wa raqibtu atani, dan kami pun mengendarai, ya, tunggangan yang kami bawa. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan aku pun membawa anak yang disusui, ya, Nabi Muhammad SAW ma'i, bersamaku. Wallahi, maka demi Allah, laqata'at bi rabbi ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim. Unta yang beliau tunggangi itu tiba-tiba kecepatannya menjadi luar biasa, melesat mendahului unta-unta teman-temannya Halimah yang berangkat duluan. Padahal tadinya pada saat berangkat dari kampung halamannya,
lesu, kepayahan, kecapean karena nggak ada yang bisa dimakan. Tiba-tiba pas perjalanan pulang setelah beliau beristirahat, untanya menjadi sangat cepat, bahkan melesat mendahului unta-unta teman-temannya. Hatta sampai inna sawahibi, para sahabat-sahabatku, ya, teman-teman seprofesinya, tetangga-tetangga perempuannya Halimah yang didahului kendaraannya oleh kendaraannya Halimah. Liyaqulna li, berkata ya, kepadaku, ya bintu Abi Dhu'aib, wahai anaknya Abi Dhu'aib, maksudnya Halimah. Waihak, celakalah kamu. Ini kalimat yang menunjukkan kaget, gitu ya. Irba'i alaina, pelankan untamu, tungguin kami. Lon-alon gitu kalau orang Jawa bilang. Pelankan untamu, tunggu kami. Alaysat hadhihi atanaka allati kunta kharajtu 'alaiha? Bukankah ini unta yang sama yang kemarin kamu gunakan kemarin pada saat berangkat gitu ya? Fa'aqulu lahunna, maka aku pun berkata kepada mereka, bala wallahi, benar demi Allah, innaha lahiyah, sesungguhnya ini unta yang sama dengan unta yang kemarin. Para sahabatnya Halimah merasa heran sehingga mereka berkata, fayaqulna wallahi, demi Allah, inna laha la sya'nan, ini merupakan satu hal yang menakjubkan, ini adalah satu keajaiban. Kok bisa unta yang kemarin itu sangat kepayahan, kelaparan, jalannya letoy, tiba-tiba menghasilkan susu yang banyak, kemudian bisa jalan dengan cepat dalam waktu yang singkat, sehingga bisa mendahului unta-unta yang lain. Di antara keberkahan yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah. Saya mohon izin minum dulu gimana? Pernah nggak kita ngukur gitu ya? Berapa sih jarak dari perkampungan Bani Sa'ad, dari kampungnya Halimatus Sa'diyah ke Mekah? Ini saya coba lihat di Google Maps, Pak. Jarak dari kampungnya Halimah, yakni perkampungan Bani Sa'ad, ke Mekah, itu jaraknya 160 km. Itu jarak dari mana ke mana? Dari Cetak kemana itu? 160 sampai Semarang? Oh iya, lebih ya. Insya Allah, jauh. Naik apa itu? Dulu Nabi naik unta. Panas. Dan medannya apa? Padang pasir. Baik, sekarang kita lihat ya, bagaimana keadaan kampung Bani Sa'ad. Sebagai gambaran kepada Bapak Ibu yang dilalui oleh Nabi zaman dahulu, dan zaman dulu belum ada aspalnya. Zaman dulu hanya pakai unta naik turun gunung. Kalau sekarang kalau kita naik gunung nggak perlu naik karena dijadikan apa? Terowongan itu ya. Kalau dulu naik gunungnya naik gunung. Baik, kita lihat kondisi perkampungan Bani Sa'ad. Nah, ini jalannya ke sana. Sebentar, saya pause dulu ya. Kok nggak ada suaranya? Volume. Oh iya betul. Masya Allah. Oke. Jalan kami ini sudah sangat jauh. Ini treknya, Pak. Lewat jalan tol. Jalan kami ini sudah sangat jauh. Kita lihat ini. Menuju ke perkampungan Halimatus Sa'diyah, seorang ibu susunya Rasulullah SAW. Waduh. Jadi kita lihat di sini benar-benar memang menuju ke perkampungan ini. Itu kami tidak lihat. Kita lihat itu di atas bukit sana itu bukit-bukit. Nah itu kambing-kambing itu. Sebagian mereka beternak kambing. Nabi pun beternak kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Rumah.
Ini rumah-rumah. Satu perkampungan di antara pusat kota Taif menuju ke kampung yang akan kita tuju, ini perkampungan Bani Sa'ad. Jadi melewati Taif. Ini perkampungan Al-Aqaba. Nah, itu Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itulah dia tunjukkan perkampungan Bani Sa'ad. Oke, insyaallah kita akan semakin dekat ini. Insyaallah. Ini kami sudah sampai di perkampungan Bani Sa'ad. Tentu nisbah kepada ibu susu Rasulullah yang bernama Halimah Sa'diyah. Jadi seperti ini suasana di perkampungan tempat disusukan bagi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kalian di sini masih suasana kampung. Di kampung benar-benar ada udara sangat fresh di sini. Nah, cukup ya. Ya, tadi itu jalan menuju perkampungan Bani Sa'ad yang melewati Taif. Memang udaranya segar karena di perkampungan, cocok untuk pertumbuhan anak-anak ya, sejak kemudian mereka tumbuh lebih sehat dibandingkan kemudian kalau harus dirawat di kota besar yang biasanya berkumpul penyakitnya karena pertemuan banyak orang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah jalan, tadi berapa jaraknya Pak? 160 km. Maka rombongan itu tiba di perkampungan Bani Sa'ad. Qalat, berkatalah Halimah, Summa qadimna manazilana. Kemudian kami pun tiba di tempat tinggal kami, tiba di kampung kami. Min biladi Bani Sa'din, yaitu perkampungan Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillah. Tidaklah kami mengetahui satu bagian bumi di antara bumi bagian Allah, ajdaba minha, yang lebih tandus daripada perkampungan Bani Sa'ad. Jadi kita lihat tadi ya, perkampungannya kan tandus, kering. Fakanat ghanami taruhu alayya. Dan ketika pulang, kambing-kambing kami pun yang ditinggalkan oleh Bani Sa'ad. Tadi kita lihat ya, di video putih-putih tadi apa? Domba-domba. Sampai sekarang pun masih beternak kambing. Kambing-kambing kami pun taruhu alayya, menghampiri kami. Hina qadimna bihi ma'ana. Yakni ketika kami tiba ya, bersama anak yang kami bawa, yakni Nabi Muhammad SAW. Shiba'an lubbanan. Sementara kambing-kambing itu menghampiri kami dalam keadaan gemuk dan kantong susunya penuh. Ini anomali. Padahal tempatnya tandus, kering pada saat musim paceklik. Tapi ketika datang bersama Nabi, beliau dapati kambing-kambing Halimah datang dengan keadaan gemuk dan air susu kambingnya penuh. Kemudian fanahlubu, kami pun memerahnya, wa nashrobu, dan kami pun meminum air susunya. Mohon maaf. Wa ma yahlubu insanun qatrata labanin. Sedangkan kambing-kambing milik tetangga-tetangganya gitu ya, itu tidak ada yang menghasilkan susu. Wala yajiduha fi dar'in, dan tidak mendapatkan pula dari kambing-kambing mereka. Masya Allah. Ini anomali. Sementara kambing-kambingnya Halimah itu gemuk dan air susu kambingnya penuh. Kambing-kambing yang lain yang bukan punya Halimah itu kurus-kurus dan tidak menghasilkan susu. Hatta kana al-hadiruna min qaumina, hingga orang-orang yang hadir min qaumina, dari kalangan kaum kami, yaquluna li ru'yanihim, berkata mereka kepada tukang gembalanya, buruh gembalanya, bocah angonnya. Apa kata mereka? Wailakum, celakalah kalian.
Israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib. Mengapa kalian tidak menggembalakan kambing-kambing kalian itu di tempat gembalaannya kambing-kambingnya Halimah? Kok bisa punya Halimah itu gemuk, airnya susunya banyak, kok kenapa kambing-kambing saya kurus-kurus gitu ya? Kenapa kalian tidak menggembalakan kambing-kambing kami di tempat gembalaannya milik Halimah? Fataruhu agnamuhum, domba-domba mereka pun gitu ya, kembali jia'an dalam keadaan jia'an dalam keadaan lapar, ma tabiddu biqatratil labanin, tanpa menghasilkan setetes air susu pun. Wataruhu ghanami, sedangkan kambing kami kembali dalam keadaan syibaan lubbanan, dalam keadaan gemuk dan kantong air susunya penuh. Falam nazal nata'arrafu minallahi ziyadah, kami pun terus mendapatkan kucuran, tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ziyadah, kenikmatan yang terus bertambah, wal khair, dan kebaikan, hatta madat sanatahu, ya, sampai hal itu berlangsung selama 2 tahun. Wa fasaltuhu, dan sampai pada usia di mana aku harus menyapih anak yang aku susui itu karena sudah 2 tahun. Jam berapa isanya? Masih lanjutin? Masih ya? Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun tumbuh itu melebihi pertumbuhan anak-anak seusianya. Karena beliau Nabi ya, diberikan keistimewaan fisik. Wa kana yashibbu syababan. Beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang berbeda. La yashibbuhu ghilmanun, ya. Yang berbeda dengan pertumbuhan anak-anak lain yang seusianya. Falam yablugh sanataihi. Falam yablugh sanataihi. Belum genap umurnya itu 2 tahun. Hatta kana gulaman jafran. Tubuhnya telah tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat kokoh, kuat. Qalat, berkatalah Halimah, qadimna bihi ala ummihi, maka kami pun datang untuk menemui ibu kandungnya. Siapa? Aminah binti Wahab. Wa nahnu akhrasu syai'in ala mukthihi fina. Ya. Kami itu ya, sangat ingin mempertahankan Muhammad yang masih kecil itu untuk terus bersama dengan Halimah. Karena keberkahan yang kemudian didapatkan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Lima kunna nara min barakatihi, karena keberkahan yang beliau dapatkan dari mengasuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fakallamna ummuhu, kami pun berbicara dengan ummahu, dengan ibunya. Wa qultu laha, dan kami berkata kepadanya, kami katakan kepadanya, lau taraktu bunayya indi, bagaimana jika anakmu tetap tinggal bersama kami, hatta yaghlud, sampai kemudian anak itu bertambah kuat. Fa inni akhsha alaihi, sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan dia gitu ya. Atas apa? Wabah Makkah, terhadap penyakit-penyakit yang menyebar di Mekah. Karena kota besar biasanya banyak penyakit. Qalat, Halimah berkata, falam nazal biha, maka kami pun tetap ada di rumahnya Aminah, hatta raddathu ma'ana, hingga ibunya rela menyerahkan anak itu kembali kepada kami. Jadi rodo makso. Harusnya sudah dikembalikan, tapi karena keberkahan atau kenikmatan yang didapatkan oleh keluarga Halimah,
Halimah ingin tetap merawat anak itu, harusnya sudah saatnya dikembalikan, tapi Halimah melobi ibunya agar bisa merawat Muhammad lebih lama lagi sampai tubuhnya benar-benar kuat sehingga siap untuk dikembalikan kepada ibundanya. Ketika dibawa pulang terjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa